Membentang sepanjang lebih dari 6.400 km, jalur sutra adalah rute perjalanan kuno yang menghubungkan dunia timur dan barat. Jalur perdagangan antar benua sebelum adanya perdagangan global massal, jalur transportasi cepat, dan pelayaran yang canggih. Sejak sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-15, jalur sutra menghubungkan berbagai peradaban di Asia, Persia, Arab, Afrika Timur, dan Eropa Selatan. Mereka yang melintasinya adalah para pedagang, diplomat, pengembara, dan pejuang. Sebagai rute perdagangan yang vital, jalur sutra mengubah dunia melalui berbagai macam komoditas, teknologi, dan gagasan yang dibawa di sepanjang jalur itu. Lantas, apa sebenarnya yang diperdagangkan di jalur sutra? Barang-barang mewah. Seperti namanya, salah satu barang terpenting yang diperdagangkan di sepanjang jalur sutra adalah sutra. Diproduksi hampir secara eksklusif di Tiongkok sejak tahun 3000 sebelum Masehi, sutra segera menjadi salah satu produk yang paling dicari di dunia. Berharga tinggi, namun ringan, sutra merupakan komoditas yang sempurna untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer ke arah barat dari Tiongkok. Sutra pun segera menghiasi pakaian orang-orang terkaya dan paling bergengsi. Di Mediterania, pengaruh jalur sutra ditunjukkan dengan tegas dalam nama Yunani kuno untuk Tiongkok, Srika. Secara harfiah, toponimi itu berarti tanah sutra. Kaum elit Romawi kuno khususnya sangat mengagumi sutra. Mereka akan menukarnya dengan barang pecah belah yang paling berkesan. Hal ini ditemukan pada makam-makam yang digali dari para anggota masyarakat Tiongkok, Korea, dan Jepang yang terhormat. Sejumlah barang mewah lainnya juga masuk ke dalam jalur sutra. Batu giok yang sangat berharga dalam tradisi ritual Tiongkok bersumber dari negara tetangga mereka seperti Kerajaan Khotan di Iran. Sementara itu, rempah-rempah langka dari Indonesia dan India juga turut mengubah budaya kuliner di barat. Kemajuan teknologi. Para pedagang jalur sutra tidak hanya memperdagangkan barang-barang mewah. Mereka juga menukarkan komoditas canggih yang sangat berharga untuk digunakan dalam peperangan, penjelajahan, dan kegiatan intelektual. Banyak sejarawan percaya bahwa pemicu utama jalur sutra adalah keinginan Tiongkok untuk mendapatkan kuda-kuda yang tinggi dan kuat. Kuda-kuda itu dikembangbiakan secara khusus oleh kerajaan Indo-Yunani, Tayen di Asia Tengah. Dijuluki sebagai kuda surgawi oleh Kaisar Wu. Tiongkok mencari hewan-hewan perkasa ini untuk memerangi suku Xiongnu yang hidup berpindah-pindah. Setelah menginvasi Tayen, Tiongkok memerintahkan pengiriman 2 ekor kuda per tahun kepada mereka. Tiongkok juga berdagang dengan para pengembara lain di padang rumput Asia Tengah untuk mendapatkan peralatan seperti pelana kuda kuno. Kuda telah menjadi aspek penting dalam peperangan Tiongkok selama berabad-abad. Salah satu buktinya ditunjukkan dengan kehadiran kuda bersama para prajurit tentara terakota yang dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi. Arus sebaliknya, perdagangan mesiu yang ditemukan di Tiongkok sekitar tahun 1000 sebelum Masehi kelak juga mengubah wajah peperangan barat selamanya. Sementara penemuan dan penyebaran teknologi kompas di kemudian hari akan memungkinkan zaman penjelajahan. Sebuah periode yang secara bersamaan mengantarkan kemunduran jalur sutra. Perjalanan darat yang panjang pun tidak lagi diperlukan. Salah satu barang yang paling berpengaruh yang diperdagangkan adalah kertas. Kertas ditemukan di Tiongkok pada abad kedua. Peranti ini segera menyebar ke seluruh Asia bersama dengan agama Buddha sebelum diperkenalkan ke dunia Islam pada abad ke-8. Khalifah Harun al-Rashid membangun pabrik kertas di pusat intelektual Baghdad. Akhirnya, kertas mencapai Eropa pada abad ke-12 dan ke-13. Kertas segera diikuti dengan penemuan mesin cetak. Metode pencatatan dan penyebaran informasi melalui kertas dan mesin cetak akan memiliki dampak yang luas pada dunia. Pada akhirnya, penemuan ini membuka jalan menuju era modern awal. Pengetahuan dan agama. Ketika benda-benda fisik dan teknologi dibawa dan diperdagangkan di sepanjang jalur sutra, begitu pula dengan ide dan pengetahuan. Penjelajah Venesia Marco Polo terkenal menjelajahi jalur sutra dari Italia ke Tiongkok bersama ayahnya.
mereka tiba di istana Kubilai Khan yang tangguh pada 1275. Ketika kembali ke Eropa, ia menulis tentang pengalamannya. Kisahnya yang dibukukan telah memperluas pengetahuan Barat tentang Asia dan geografi benua itu. Tak hanya ia, pelancong Afrika Utara yang terkenal Ibnu Battuta juga melakukan perjalanan jalur sutra dari kampung halamannya di Tangier di Maroko. Ia mencapai Tiongkok dan India, lalu melaporkan iklim sosial, agama, dan ekonomi yang ia temukan di sana. Selain itu, sifat jalan yang saling terhubung memungkinkan penyebaran dan pertukaran agama berkembang. Agama Buddha meraih kesuksesan besar berkat jalur sutra. Pertama kali meluas ke Kekaisaran Kushan di Asia Tengah pada abad ke-1 hingga ke-3 sebelum mencapai Tiongkok. Agama ini menyegarkan ajaran Konghucu dan Taoisme, sehingga menjadi bagian spiritual yang tak terpisahkan. Dari 18 aliran penafsiran Buddhis, 5 diantaranya ada di sepanjang jalur sutra. Penyebaran Islam juga sangat sukses berkat jalur ini. Agama ini segera menjadi agama yang paling banyak dianut oleh mereka yang melakukan perjalanan di jalur sutra. Komunitas Muslim pertama muncul di Arab pada abad ke-7. Keyakinan Islam disebarkan oleh para pelancong, mistikus, pengkhotbah, dan pedagang untuk berkembang ke banyak komunitas di Asia Tengah. Upaya-upaya ini juga dikonsolidasikan oleh penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Umayyah awal dan penggantinya Kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian mereka menjadikan Baghdad sebagai ibu kota Kekaisaran Islam pada tahun 762. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan filosofi selama zaman keemasan Islam dan menjadi perhentian terpenting di sepanjang jalur sutra. Wabah Black Death. Meskipun memberikan kemudahan perjalanan jarak jauh, jalur sutra dianggap menyebarkan salah satu wabah paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Mencapai puncaknya antara tahun 1347 sampai 1351, wabah ini menyebar dengan cepat dan mudah karena sifat alami jalur sutra. Pasalnya, jalur ini tidak hanya terdiri atas satu jalur saja, melainkan banyak sekali jalur yang menghubungkan desa-desa, kota-kota, dan pos-pos terdepan. Arus pedagang yang stabil ini membantu penyebaran pandemi di seluruh benua, tetapi juga mendorong penduduknya untuk menyempurnakan langkah-langkah kesehatan masyarakat. Di Venesia, kapal dan pelancong yang dicurigai terinfeksi diwajibkan untuk mengisolasi diri selama 40 hari sebelum memasuki kota. Periode 40 hari ini, yang diterjemahkan menjadi karantina dalam bahasa Venesia, diwariskan selama berabad-abad hingga menjadi kata karantina di zaman modern ini.